Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa bersama saya Maurits bersama Market di analisa harian kita di penghujung bulan Agustus, tepatnya tanggal 29 Agustus 2025. Di minggu terakhir bulan Agustus, kita akan menutup perjalanan trading kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, kami dari Market akan memberikan sedikit analisa harian, sedikit informasi ingin kami berikan buat rekan trader agar rekan trader memiliki sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu kami hadir buat rekan trader semuanya. Dan rekan trader, jangan lupa juga bahwa untuk selalu like, subscribe channel kami, video-video kami di like supaya semakin bersemangat saya dalam membuat video-video analisa ke depan. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, seperti biasa kita akan masuk di analisa teknikal, tapi kita akan lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin sebelum nanti kita masuk di tema harian kita, dan kita akan mencoba untuk memprediksikan pergerakan pasar hari ini. Untuk pergerakan pasar di hari kemarin, kita bisa lihat untuk indeks dolar Amerika 2 hari berturut-turut mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Kemarin rekan trader tembus di level 97.751, dan ini juga tidak bisa lepas dari data yang dikeluarkan kemarin, data PDB. Ya, walaupun sedikit penguatan terjadi, tapi dia sedikit memberikan tekanan terhadap dolar Amerika. Sedangkan untuk Euro USD, kita bisa lihat Euro USD mencoba untuk naik ke posisi yang lebih tinggi menuju 1.16971. Dan untuk pound sterling, kita lihat di hari kemarin pound sterling mengalami penguatan yang signifikan, menembus level 1.35293 rekan trader semuanya. Sedangkan untuk gold rekan trader, kita bisa lihat gold seperti yang telah saya bilang sebelumnya bahwa gold berhasil menembus level ketinggian yang sangat luar binasa. 3.400 berhasil ditembus, dan luar biasanya lagi 3.423 menjadi titik tertinggi selama 5 minggu berturut-turut. Apa yang terjadi pada aset ini rekan trader luar biasa, seperti yang telah saya prediksikan di hari Selasa kemarin menuju 3.400, dan terbukti di hari Kamis semua terjadi. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita bisa lihat USD Yen Jepang mengalami pelemahan yang signifikan. Wajar karena dolar Amerika juga melemah, sehingga membuat dia melemah hingga level 146.652, walaupun akhirnya ditutup di seputaran 146.915. Nah rekan trader, ini adalah hasil yang coba kami review buat rekan trader dari perdagangan yang terjadi pada hari kemarin. Dan seperti biasa setiap hari selalu akan ada judul-judul harian kita. Untuk judul harian kita pada hari ini sangat tendensius. Tema yang saya angkat adalah awal kebangkitan gold. Nah ini dia rekan trader, awal kebangkitan gold. Apakah kemarin 3.423 merupakan awal kebangkitan gold rekan trader? Di tengah pelemahan yang terjadi sekarang. Pelemahan yang terjadi sekarang adalah aset imbas dari profit taking rekan trader, makanya santai aja. Tapi sekali lagi, ini adalah awal kebangkitan dari emas. Kenapa saya bilang tersebut? Karena saya melihat dari sisi politiknya. Dari sisi politik kita bisa lihat bahwa The Fed sekarang sudah sedikit mengalami perubahan konstelasi di sana. Yang tadinya Jerome Powell sangat kekeh dengan hawkishnya, mempertahankan tingkat suku bunga sampai di detik terakhir, FOMC tetap mempertahankan tingkat suku bunga. Tapi di saat rapat simposium Jackson Hole berubah pikiran, dan ini juga tidak bisa kita pungkiri rekan trader semuanya. Tidak bisa kita pungkiri karena permainan cantik dari si Donald Trump.
Akhirnya saya bisa bilang bahwa politik juga akan bermain dalam hal ini sehingga membuat independensi yang terjadi pada The Fed itu agak sedikit buyar. Bayangkan 7 orang anggota The Fed, 2 orang mempertahankan untuk lebih memangkas tingkat suku bunga. Tinggal 5. Ya rekan trader ya. Tinggal 5 rekan trader. 1 orang udah keluar. Ya. 1 orang udah keluar. Out. Sedangkan 1 yang paling terakhir kena masalah. Artinya susupan-susupan politik yang dilakukan oleh Donald Trump berhasil rekan trader. Dari 3 kembali menjadi 4. Artinya dari 7, 4 yang memimpin. Artinya dalam hal ini 2/3 suara udah menang. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa pemangkasan tingkat suku bunga, kalaupun memang anggota The Fed akan rapat, di saat 4 orang menyetujui untuk dipangkas, Jeremy Powell nggak bisa bikin apa-apa rekan trader. Inilah permainan cantik ala Donald Trump. Saya bisa bilang ini adalah permainan cantik rekan trader. Bayangkan dari 7 orang. Nanti sebenarnya materi ini akan saya bahas nanti malam di webinar kita. Tapi saya bisa bilang ini adalah awal akan terjadinya kebangkitan emas. Karena apabila ini terjadi, apalagi Sarah Cook kemarin kena masalah, rupanya saya baru tahu juga bahwa Sarah Cook ini adalah pentolannya dari Joe Biden. Dia orangnya Joe Biden, makanya sangat wajar dia menentang Donald Trump. Dari sini kita bisa lihat rekan trader bahwa apabila ini terjadi, ya, karena dia akan dipecat oleh Donald Trump. Dan memang ada Donald Trump beda dengan ketua The Fed. Ketua The Fed tidak bisa dipecat, tapi anggota The Fed bisa dipecat oleh presiden. Nah, apabila ini terjadi, artinya konstelasi di The Fed itu akan berubah. Dan sebagian besar akan lebih mempertahankan untuk memangkas tingkat suku bunga. Nah, hubungannya adalah, saya bisa bilang ini adalah awal kebangkitan dari emas. Awal kebangkitan dari emas. Karena apabila ini sesuai dengan skenario, artinya pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan untuk mempertahankan gejolak politik, keinginan politik yang akan dilakukan oleh Donald Trump pada tahun 2026 lagi nanti pemilihan awal Amerika. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi 3.423 yang terjadi kemarin adalah awal kebangkitan untuk emas naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Dalam pandangan saya, ini merupakan awal dan dia akan mencoba hingga menembus level 3.500. Dan itu akan terjadi rekan trader karena minggu depan pergerakan akan sangat dahsyat. Mulai dari FOMC sampai nanti tanggal 17 rapat pertemuan FOMC. Dan apabila itu dilakukan, pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan, artinya emas akan terbang tinggi dan kemungkinan besar akan memecahkan rekor ketinggian dalam sejarah. Demikianlah tema kita rekan trader. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Analisa teknikal seperti biasa kita masuk dari indeks dolar Amerika. Nah, ini dia pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini secara garis besar rekan trader. Kita lihat untuk indeks dolar Amerika rekan trader, secara garis besar indeks dolar Amerika saat ini dia bergerak sedikit menguat pasca data-data yang dikeluarkan kemarin, mulai bereaksi sekarang. Dan saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika sepertinya akan kembali mencoba masuk lagi di level 98 lebih tinggi lagi. Oleh karena itu saya memprediksikan 98.170 adalah level tertinggi dengan nilai terendah yang bisa saja terjadi hari ini adalah 97.886. Hati-hati, hari ini akan ada data inflasi, jadi harap diperhatikan oleh kita semuanya. Ini adalah pergerakan terjadi pada indeks dolar Amerika. Selanjutnya, bagaimanakah untuk Euro USD?
Pergerakan yang terjadi pada Euro USD saat ini rekan trader, kalau rekan trader lihat sangat luar biasa. Kita lihat Euro USD walaupun terjadi pelemahan, tapi tetap dia masih ada dalam tendensi penguatan. Tapi secara garis besar saya bisa bilang bahwa pelemahan ini masih sangat sempurna hari ini. Saya memprediksikan agak sedikit mengalami koreksi, dan saya memprediksikan dia ini bisa melemah hingga level terendah di seputaran 1.16397. Tapi hati-hati, serangan balik mendadak bisa membuat dia kembali naik lagi di level tertinggi di posisi 1.16887. Sedangkan untuk pound sterling, kita lihat rekan trader semuanya. Pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini sangat luar biasa. Kita bisa lihat bahwa pound sterling kembali lagi jatuh setelah kemarin sangat luar biasa. Tapi secara teknikal kalau kita lihat kayaknya ini akan jatuh ini pound sterling ini. Ya. Pound sterling akan jatuh, dan analisa yang coba saya berikan buat rekan trader bahwa dia ini akan mencoba hingga level terendah di seputaran 1.34714. Tapi hati-hati, pergerakan tambahan bisa membuat dia kembali naik lagi di posisi tertinggi di seputaran 1.35160. Sedangkan untuk gold, kita lihat rekan trader, arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini secara garis besar kita lihat bahwa gold hari ini agak sedikit mengalami tekanan. Tapi hati-hati ya, penguatan masih bisa mengintai rekan trader. Apabila dia terjadi tekanan, saya bisa bilang bahwa hati-hati, dia ini bisa turun sampai level terendah di posisi 3.397. Tapi serangan balik mendadak bisa membuat dia kembali lagi selera asal di level tertinggi 3.422. Nah, ini dia rekan trader. Ini adalah rekor yang bisa saja terjadi pada pergerakan emas hari ini. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader, kita lihat bersama. Pergerakan terjadi pada USD yen Jepang hari ini secara garis besar, USD yen Jepang ada sedikit memiliki tendensi bullish, dan saya memprediksikan dia ini akan mencoba naik hingga level paling tertinggi menurut saya itu di seputaran 147.371. Tapi sekali lagi hati-hati, dia bisa jatuh lagi rekan trader di posisi paling terendah di seputaran 146.809. Nah, ini dia rekan trader, pergerakan yang terjadi pada saat ini menurut prediksi dari Amarket. Dan untuk rekan trader, kalender ekonomi harap diperhatikan malam ini. Kalender ekonomi sangat luar biasa. Nanti malam 19.30 ada data inflasi dari Jerman. 19.00 sorry. Sedangkan 19.30 ada data inflasi juga ya, belanja personal ya, dan inflasi inti ya, indeks harga PCE inti akan terjadi pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, selain itu juga ada yang kici-kici lah. Ini ada yang kici-kici ini ya. Ini ada juga kalender ekonomi tapi yang skala kecil lah. Kici-kici ya, kici-kici. Nah, ini adalah website resmi kami. Silakan bergabung dengan kami, Amarket. Kami selalu memberikan yang terbaik rekan trader. Kalau saya mau bilang, jarang ada broker yang setiap hari memberikan analisa, memberikan out of the box rekan trader. Ceritanya banyak yang bercerita cuma tentang teknikal, tapi hanya di Amarket kita bercerita tentang bagaimana politik bisa memberikan tekanan terhadap pergerakan harga. Nah, ini saya mencoba untuk membuka wawasan rekan trader supaya mari kita berpikir naik kelas ya, supaya menjadi seorang analis yang profesional. Nah, oke rekan trader. Dan rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader, nanti malam saksikanlah kami di webinar luar biasa dari Amarket dengan judul yang sangat luar biasa malam nanti tentang problematika independensi The Fed. Wah, ini judulnya, ini judul-judul anak-anak S3 rekan trader. Ini judul-judul gini, ini judul-judul seminar level-level atas nih rekan trader ya. Ini ceritanya level-level anak-anak S3 ini seminarnya nih. Jadi harap
perhatikan ya, karena kita akan membahas, kita bersama Amarket, rekan trader ya, bersama Amarket kita akan membahas bukan cuma masalah teknikal. Teknikal itu kecil-kecil rekan trader, kecil itu buat rekan trader, saya yakin kecil-kecil itu. Tapi bersama Amarket kita akan membahas secara global apa itu perekonomian dunia dan bagaimana pengaruhnya terhadap trading. Nah, jarang ada analis yang membuat seperti kayak gitu, hanya di Amarket, hanya bersama Maurits. Sombong kali aku. Oke rekan trader, demikianlah analis harian. Jangan lupa nanti malam pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat kita akan berbicara tentang problematika independensi dari The Fed. Ini tema yang sangat garing, bukan garing, ini luar biasa temanya ini ya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sampai jumpa di analisa berikutnya, dan jangan lupa 8 malam hari ini bersama kami di acara webinar Amarket. Sampai ketemu, salam profit Indonesia.